Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dini. Selamat pagi Bu Dian. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi sebelum melaksanakan supervisi akademik. Nah, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kegiatan ini terbagi menjadi 3, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Nah, kalau untuk pra-observasi yang kita lakukan saat ini kegiatan untuk cuma saling sharing tentang apa-apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan supervisi akademik nanti. Nah, yang kedua nanti ada kegiatan observasi di kelas untuk melihat kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Dan yang terakhir nanti ada pasca observasi yang nanti akan kita bersama-sama melakukan kegiatan refleksi pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Nah, tujuan supervisi akademik ini adalah saya ingin melihat kegiatan pembelajaran di kelas Ibu yang kemudian kita bisa sama-sama merefleksikan kegiatan pembelajaran itu baik dari segi pengembangan aspek maupun strategi pembelajaran. Nah, baik Bu ini sekarang kalau boleh tahu Ibu mengajar di kelas berapa ya Bu? Sekarang ngajar di kelas 2, tepatnya di kelas 2B. Oke, di kelas 2B ya Bu ya. Nah, jadi materi apa saja yang akan Ibu sampaikan untuk kegiatan observasi akademik nanti? Untuk observasi nanti, karena kita sekarang masuk di tema 8, kita akan mempelajari buku di tema 8 itu dengan judul keselamatan di rumah dan di perjalanan. Untuk tema 1, aturan keselamatan yang ada di rumah. Oke, nah apa saja yang sudah Ibu persiapkan untuk kegiatan pembelajaran yang tersebut? Yang saya siapkan itu dari media pembelajaran. Karena di dalam materi subtema 1 itu ada pembelajaran mengenalkan siswa masalah waktu. Jadi di sini saya menggunakan alat peraga berupa jam dinding, bisa juga dengan menggunakan jam tangan yang biasa dipakai anak-anak. Untuk RPP-nya bagaimana Bu? RPP-nya sudah sesuai menggunakan kurikulum yang kita gunakan saat ini. Yang digunakan nanti pembelajaran pertama di subtema 1. Berarti untuk RPP-nya tema 8 ya? Tema 8. Kalau begitu untuk bentuk penilaiannya seperti apa ya Bu? Kalau bentuk penilaian mungkin nanti pada saat penilaian saya menggunakan penilaian proses, pretest, karena biasanya anak-anak itu lebih semangat menggunakan pretest langsung mempraktekkan bagaimana cara menggunakan jam itu sendiri. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang kira-kira tujuan pembelajaran apa yang akan Ibu capai untuk kegiatan observasi nanti? Yang ingin dicapai itu siswa itu mampu memahami dan membedakan perbedaan waktu antara siang dan waktu malam. Oke. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang disebutkan tadi, kira-kira aspek apa saja yang ingin Ibu kembangkan di kegiatan pembelajaran tersebut? Aspek yang ingin saya kembangkan itu mereka lebih terampil mengenal waktu, membedakan perbedaan waktu antara siang dan malam. Kemudian mereka itu lebih disiplin karena sudah tahu bagaimana cara menggunakan jam, menentukan aturan-aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, jadi strategi apa yang kira-kira yang akan Ibu gunakan supaya kegiatan pembelajaran itu berlangsung efektif? Untuk strategi, saya menggunakan metode cooperative learning. Saya ingin anak itu lebih kooperatif, lebih aktif, jadi mereka itu bisa mampu menerapkan apa yang sudah saya ajarkan untuk kehidupan mereka sehari-hari. Oke, baik Bu, kira-kira kapan kegiatan itu Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita melaksanakan kegiatan supervisi akademik itu? Itu kita lakukan hari Senin saja. Oke, hari Senin ya? jam pertama. Hari Senin jam pertama. Oke Bu, jadi kita hari ini telah kita akan melaksanakan kegiatan observasi pada hari Senin jam pertama pada tanggal 22 Mei. Baik Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan observasi ini. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Sampai berjumpa di kegiatan observasi selanjutnya.
supervisi akademik. Terima kasih Bu. Sama-sama Bunda. Ibu tanya dulu apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah Akbar. Nah, kalau hari ini kita kembali belajar mengenal waktu. Kalau yang tahu mengukur waktu itu menggunakan apa nak? Jam. Pengukuran waktu kita menggunakan jam. Kalau di materi sebelumnya untuk mengukur berat kita menggunakan apa? Mengukur berat ada nggak menggunakan jam? Menggunakan apa kita? Hari ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengukuran menggunakan jam. Materi kita nak ya mengenai pengukuran waktu. Ada yang pernah lihat jam yang Ibu pegang? Gimana coba kalau Ibu pernah lihat jam ini? Terus di kelas kita ini siapa yang kira-kira pakai jam? Jam tangan. Ada Arfa. Coba Arfa maju. Anissa pakai jam. Anissa maju. Ziza juga pakai jam ya. Ziza maju juga. Ada juga. Berarti ada jadi contoh alat yang bisa digunakan untuk mengukur waktu nak ya yang kita pakai sehari-hari. Ada yang namanya apa ini namanya? Yang apa ini? Jam apa? Jam apa nak namanya? Jam tangan. Nah, yang ini tadi jamnya biasa kamu lihat di rumah. Kalau yang dipakai Arfa ini namanya jam tangan. Terus coba Arfa lihat Ibu. Coba jam berapa sekarang? Jam berapa? Jam 11 lewat 5 menit. Nah, sekarang coba lihat jam Anissa Ibu. Anissa pukul berapa Anissa? Pukul 11 lewat 5 menit. Kalau punya Zizan, jamnya habis baterai nak ya? Oh, tidak habis baterainya. Coba. Sama ya, jangan sampai kayak Arfa pukul berapa apa? Pukul 11 lewat 5 menit nanti sama teman-temannya. Nih. Ini jam Arfa. Kemudian jam Anissa angkat nak. Nah, ini jam Anissa. Sekarang ada nggak perbedaan antara jam yang dipakai Arfa sama Anissa? Ada. Apa Zaki bedanya? Coba Zaki maju. Sini ya Zaki maju. Ayo Zaki maju sini. Coba Zaki jelas sama teman-temannya. Sini Arfa sama Zaki. Nah, apa bedanya jam Zaki sama jam Arfa sama jam punya Anissa? Kalau jam Arfa apa? Oh, jam digital. Jadi kalau punya Anissa jam apa namanya? Jam analog. Bener tak? Oh, bener. Coba makan dulu dong. Jam digital sama analog. Apa bedanya? Apa tadi bedanya tadi? Kalau jam Arfa tadi hanya ada apa? Hanya ada apa? Gambar ada angkanya saja. Kalau jam Anissa ada ya jarum panjang dan jarum pendek. Itu yang membedakan antara jam digital dengan jam analog. Tapi sama-sama fungsinya untuk mengetahui waktu. Nah, Zaki duduk lagi. Sekarang Alfa dulu Alfa. Angkat lagi jam. Jadi kita. Nah, itu nak ya. Kalau jam digital, ayo mulai. Nah, kalau jam digital itu hanya ada angkanya saja. Tapi kalau jam punya Anissa ini sama seperti jam dinding ini, ya. Ada jarumnya, ada jarum panjang dan jarum pendek. Terima kasih Pak Dulu Anissa, Ziza dengan Arfa. Nah, sekarang sudah tahu ya perbedaan macam-macam jam. Ada yang jam analog dan ada jam digital. Sekarang kita mengenal waktu, perbedaan waktu. Ya, ada
dalam keluarga Udin itu ada siapa di halaman 50 itu? Ayo buka dulu halaman 50. Halaman 50. Nah, di halaman 50 coba kita perhatikan dan kita amati ada Dayu dan Siti. Seperti pada gambar, apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Siapa yang tahu di gambar itu apa yang dilakukan Udin dan teman-teman? Coba angkat tangannya. Siapa yang tahu apa kegiatan Udin? Ini nanya kegiatan Udin. Coba angkat tangannya. Coba Zizan, apa yang dilakukan Udin pada gambar? Apa? Ulang tahun. Siapa yang berulang tahun kira-kira? Ya. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan di bawahnya tuh. Pukul berapa kegiatan itu berlangsung? Pukul berapa? Pukul 2. Siapa yang bisa tunjukkan pukul 2 siang? Ini ya dulu. Coba nih, maju nih. Ini ya. Nah, kalau pukul 2 jarak pendeknya ke angka berapa? Jarak pendeknya ke angka berapa? Ayo putar. Pukul 2. Nah, ini pukul berapa nih, Di? Pukul 2 siang. Benar atau salah? Benar. Terima kasih, Lili. Nah, selanjutnya ada lagi pertanyaan. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Ada angka berapa di dalam? Angka berapa, Pak? Angka berapa? Angka 2 dengan angka 12. Benar? Benar. Lanjut lagi pertanyaan selanjutnya. Ada bilangan 1 sampai dengan 12 bukan? Iya atau tidak jawabannya? Iya. Jadi dalam satu hari itu ada berapa? Ada 24 jam. Nah, sekarang kita buka halaman selanjutnya. Nah, di situ ada contoh waktu yang ditunjukkan oleh jam. Di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17. Nah, sekarang kalau yang tahu pukul 17 itu jarum panjang ke angka berapa? Jarum pendek ke angka berapa? 5. Alam, boleh maju. Ya, ini pukul 17. Perbedaannya tadi nak ya, kita kan harus membedakan perbedaan waktu siang dan malam. Kalau pukul 17-an. Jadi kalau dibaca pukul berapa ini Lam? Pukul 5 sore. Pukul 5 sore benar? Benar? Pukul 5 sore. Tapi di situ tadi dibuat pukul berapa ditulisnya? Pukul 17. Terima kasih Alam. Benar nggak ya jawaban Alam? Kalau ini kalau sore bukan lagi pukul 5 tapi pukul 17. Kalau sudah lewat dari jam 12 itu angka 1 itu jangan dibaca lagi. Kalau siang jangan lagi dibaca pukul 1 tapi pukul 13. Nah, sekarang kalau pukul 8 malam siapa yang bisa? Pukul 8 malam. Coba adik, maju. Adik yang duluan tunjuk tangan. Pukul 8. Pukul 8 malam itu pukul 20. Nah, jarum panjang ke angka berapa? Jarum pendek ke angka berapa? Coba. Nah, ini. Sekarang pukul 20. Yang tadi 17. Ayo, putar. Putar ke sana. Nah, putar kayak itu. Terus putar ke sana terus. Nah, pukul 8 malam. Ini tadi 15. Ini 16. Ini 17. Sorry, ini 18. Sekarang pukul 20. Nah, pukul 20.
8 malam disebut pukul berapa? Ditulisnya pukul 2. Pukul berapa nak? 20. Terima kasih Adit. Sekarang satu lagi. Pukul 21. Laki-laki. Sekarang perempuan. Coba Ani. Ya sudah yang laki-laki sekarang perempuan. Pukul 21 nih. Nah, Nah, 21 nih. Pukul 21, jarak pendeknya ke angka berapa nih? Jarak pendeknya ke angka 21. Ke angka 9. Coba ke angka 9. Jarak pendeknya ke angka 9. Jarak pendek ke angka 9, jarak panjang ke angka 2. Nah, ayo terus. Nah, ini betul. Lagi putar sedikit lagi dibantu. Nah, ini ditulis pukul berapa nih? Pukul 9 malam ditulisnya pukul 21. Ya, terima kasih ya Tani. Nah, jadi itulah perbedaan waktu yang kita pelajari hari ini ya nak ya. Ada siang, ada malam. Jadi kalau pukul 6 pagi sampai jam 12 siang itu disebut siang. Masih jam 12 siang itu dibacanya pukul 12 siang. Pukul 13 jangan lagi jam 1 siang. Kalau masih itu di terlihat matahari nak ya. Jam 1 itu dibaca atau ditulisnya pukul 13. Jadi kalau sudah malam pukul 6 itu jangan ditulis pukul 6, tapi pukul berapa lah? 18. Nah, sekarang kalau sudah paham, Ibu ada soal di halaman 51. Di halaman 51 itu ada tes. Ayo kita berlatih. Ada 3 soal ya, menentukan perbedaan waktu. Namanya perbedaan waktu. Ini yang ini jangan cuma satu. Jangan cuma satu. Ditunjukkan oleh jam di samping. Apa itu tadi? Apa yang mau menceritakan kembali apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Ayo. Sama. Boleh. Kasih tahu sama teman-temannya. Hari ini kita sudah belajar apa? Ceritain coba. Ke depan kasih tahu temannya. Kasih tahu temannya mana? Rama ngajarnya ke depan. Ayo, Mas. Hari ini Mas Rama. Ya, boleh. Ceritain lah. Nah, belajar apa? Belajar tentang jam. Terus cerita sama temannya, ada jam apa? Ada jam apa lagi? Nah, ada jam digital. Kemudian jam apa? Jam analog. Nah, sekarang siapa yang mau menceritakan lagi? Ayo angkat tangannya. Siapa yang mau cerita lagi? Satu lagi. Ayo angkat tangannya. Ayo yang mau cerita lagi. Tidak boleh suruh-suruh warga. Boleh. Siapa yang mau cerita? Angkat tangan. Alam. Nah, Alam. Ya, coba Alam kuat-kuat jelasin sama Alam. Yuk. Ayo Alam. Ada jam analog, ada jam
Sudah tahu yang 1 jam itu digital hanya ada angka. Kemudian satunya lagi jam analog, ada jarum panjang dan jarum pendek. Nah, perhatikan dulu. Di papan tulis ini tugas kalian di rumah bersama orang tua. Buat kegiatan kalian sehari-hari di rumah. Itu cuma 1 hari boleh kegiatan. Nanti Ibu jelasin dulu. Jadi di sini ada tabel, ada 6 macam kegiatan. Ibu contohkan ya nama kegiatannya. Jadi kalian pertama kali bangun tidur. Bangun tidur. Biasanya pukul berapa kalian bangun tidur? Jam 6. Oh, jam 6. Tapi sudah lewat ya jam subuh. Tidak ada sholat subuh nak ya? Jadi jam berapa subuh? Ditambah di sini pukul berapa? Jam 5. Pukul 5. Ini contoh nak ya. Pukul 5. Jadi bangun tidur pukul 5 pagi ya. Subuh nak ya ini ya. Nah. Kemudian selanjutnya kalian isi sendiri kegiatan yang nomor 2 itu sudah bangun tidur apa, kegiatan nomor 3 apa, kegiatan 4, 5 sampai terakhir kegiatan terakhir itu tidur malam. Biasanya kalau tidur malam kalian pukul berapa? Jam 7. Jam 9. Kalau jam 9 malam itu pukul berapa tadi ditulisnya? Pukul berapa? Pukul berapa? 21. Ini kalau 21 ditulis 21 itu artinya pukul 9 malam. Nah, jadi jangan lupa kerjakan tugas di rumah. Boleh minta bantu ibu, bapak, kakak atau saudara yang lain ya. Nah, sekarang kalau sudah paham, ibu akhiri pelajaran kita hari ini. Ayo, tonton mulut. Dengan rapi. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke depan, duduk yang manis. Nah, jadi selesai pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah. Ya, besok itu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Uni. Selamat pagi, Bulan. Oke, baiklah, saat ini kita sudah memasuki tahap akhir supervisi akademik, yaitu percakapan pasca observasi. Setelah sebelumnya kita laksanakan kegiatan observasi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 dan kegiatan observasi supervisi akademik pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 di kelas Ibu Eni ya. Di kelas 2B. Nah, setelah saya melakukan kegiatan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu ini. Boleh ya, Bu ya? Nah, dari apa yang Ibu rasakan setelah kita melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas SMA lalu? Yang saya rasakan sendiri itu saya merasa senang karena dapat menunjukkan kemampuan penerapan kemampuan mengajar di dalam kelas dengan strategi yang saya terapkan kepada siswa dan juga mampu menjadi acuan saya untuk menjadi lebih baik pada ilmu pembelajaran karena dari hasil saran dan masukan dari ibu kalian sendiri. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang SPP, diferensiasi dan KSP ya Bu ya. Jadi apa yang Ibu rasakan setelah Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode diferensiasi? Ya, saya senang karena mendapatkan ilmu yang baru, mengetahui tentang pembelajaran dari kreasi saya, jadi bisa mengenal perbedaan dan perilaku setiap masing-masing siswa karena baik itu berupa bentuk konten, proses produk yang digunakan pada saat melakukan pembelajaran dari diferensiasi. Yang sudah saya jalani itu walaupun belum sepenuhnya saya terapkan di dalam kelas. Ya, jadi kadang-kadang juga belum tahu kita sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi itu berbeda, tapi kita belum tahu ya Bu ya pembelajaran diferensiasi itu seperti apa. Nah,
hari tersebut mungkin belum sepenuhnya ya, karena yang saya dapatkan itu untuk melakukan perlakuan pada siswa itu karena pola mereka itu berbeda-beda. Jadi untuk tercapaiannya sendiri yang sudah berbeda itu masih dalam proses terwujudnya dari rentang waktu itu mungkin 50% dari terwujud dari setiap siswa itu sendiri. Ya, jadi masih tetap berjalan ya. Iya, masih berjalan. Ya, saya juga merasakan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan juga sudah cukup sesuai dengan cara yang sudah dibuat sendiri. Nah, kira-kira bagian manakah yang Ibu rasakan kalau kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah baik? Mungkin pada saat proses pembelajaran ya, di situ kan nanti kita ada private. Karena waktu di dalam kelas kita menggunakan materi minimal beberapa waktu. Disisipkan dengan lebih berhari menggunakan media pembelajaran yang kita gunakan. Misalkan kelas sendiri karena ada jam tinggi digunakan untuk mengatur waktu sendiri dan siswa pun diajak bagaimana perbedaan waktu itu dengan menggunakan alat yang ada di dalam kelas itu sendiri yang digunakan siswa setiap hari seperti jam tangan. Ya, perbedaan dari jam yang analog dan jam kemarin. Ya, saya perhatikan juga perkembangan jadi anak-anak itu antusias ya Bu ya ketika pas Ibu mengajak saya siapa yang punya jam itu ke depan kan mereka untuk menceritakan itu ya. Nah, kalau tadi yang sudah baik ya Bu ya, kira-kira adakah hal yang ingin Ibu perbaiki ke depannya supaya pelaksanaan pembelajaran itu jadi lebih baik sehingga setelah akademik juga hasilnya juga lebih baik dari ini? Mungkin dari pembelajaran ya, mungkin apa yang saya bilang kemarin yang menggunakan belum maksimal karena kita kan beracuan pada pembelajaran baru nih, karena kemarin itu berinisiasi mungkin belum bisa diterapkan karena menggunakan metode kooperatif itu karena cuma menggunakan siswa dari 100% itu hanya siswa yang benar-benar aktif, jadi perbedaannya itu kelihatan menentu. Jadi mungkin untuk hal perbaikan ke depannya saya menggunakan metode pembelajaran yang juga tadi ya dari variasi. Dari kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin, ada tidak kira-kira kompetensi lain yang selain itu mereka bisa membaca jam, ada tidak kompetensi lain yang ingin dikembangkan Dari pembelajaran karena sesuai dengan skema kita kemarin kan aturan keselamatan yang ada di rumah. Jadi untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selain tahu di sini waktu, jadi mereka juga memahami pentingnya keselamatan di rumah maupun di perjalanan. Jadi untuk di rumah sendiri mungkin yang kompetensi yang ingin saya kembangkan mereka memahami hal-hal atau aturan yang memang baik dan diperbolehkan untuk dilakukan mereka di rumah. Berarti dari kegiatan belajar bahasa depan itu pengen mengangkat disiplin itu ya, terus mengetahui hal-hal yang berbahaya. Kira-kira kalau misalnya seperti yang hal-hal yang berbahaya seperti itu Bu, bagaimana Ibu menyampaikan kepada anak? Mungkin karena dari beberapa contoh langsung saya tanyakan langsung kepada siswa, jadi apa hal yang mereka lakukan dari mereka pertama kali bangun tidur, hal-hal apa yang memang harus dilakukan atau diutamakan untuk menjaga keselamatan. Jadi misalnya ada contoh kegiatan misalnya kayak di rumah ada hal yang dilakukan misalnya bermain api dan kemudian mereka sendiri pakai diawasi oleh orang tua, itu kan berbahaya karena bisa yang pasti menyebabkan kebakaran karena api itu bisa menimbulkan yang besar kalau tidak diawasi oleh orang tua. Jadi tapi yang saya harapkan tuh ini boleh dilakukan tapi dengan bimbingan orang tua, mereka nanti membawa siswa yang harus melakukan kegiatan seperti itu.
berdiferensiasi ini mungkin cukup bisa membantu. Jadi kita sebagai guru juga lebih mempelajari bagaimana melihat perbedaan masing-masing siswa itu, dan tidak semua siswa itu mampu untuk melaksanakan kegiatan ketika menjalankan baik, karena siswa yang mampu ada yang tidak mampu, jadi harus lebih diutamakan bagaimana membuat perbedaan itu agar bisa tercapai potensi yang kita inginkan tadi. Berarti Bu ya, bisa saling sharing ya, apa-apa saja, metode apa saja. Yuk kita nanti Ibu ini dan saya bisa saling sharing metode apa yang bisa digunakan supaya saya rasa cukup ya Bu ya, kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa melihat potensi yang ada di dikembangkan. Baik, terima kasih ya Ibu ini atas waktunya. Semoga semakin sukses dan semakin kegiatan pembelajaran selanjutnya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Dian, karena berkat Ibu Dian pun saya mengenal pembelajaran berdiferensiasi ini untuk meningkatkan kemampuan dalam